Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Dede dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang undang-undang. Yang pertama ada saya sendiri, Umi Sekarwangi dengan NIM 141-19003. Dan yang kedua ada Katrin Milenia Pangau dengan NIM 141-19009. Yang ketiga ada Husnaini dengan NIM 141-19005. Dan yang terakhir ada Maulia Mutmainah Karenina dengan NIM 141-19002. Yang pertama, undang-undang di Indonesia. Undang-undang atau perundang-undangan adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Undang-undang dapat pula dikatakan sebagai kumpulan-kumpulan prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak rakyat, dan hubungan di antara keduanya untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuan dalam bentuk negara. Selanjutnya, sejarah. Undang-undang dalam bahasa Inggris, legislation dari bahasa Latin, lex legis yang berarti hukum, berarti sumber hukum. Semua dokumen yang dikeluarkan oleh otoritas yang lebih tinggi yang dibuat dengan mengikuti prosedur tertulis. Konsep hukum yang didefinisikan oleh sebuah laporan dari kontrak dan perjanjian yang hasil dari negosiasi antara sama dalam hal hukum, kedua dalam hubungan dengan sumber-sumber hukum lainnya, tradisi dan kebiasaan, kasus hukum, undang-undang dasar, konstitusi, piagam besar, dan seterusnya, dan peraturan-peraturan dan tindakan tertulis lainnya dari eksekutif. Sementara undang-undang adalah karya legislatif, sering diwujudkan dalam parlemen yang mewakili rakyat. Kekuasaan legislatif biasanya dilaksanakan dengan kepala negara, oleh parlemen, dengan rakyat sendiri melalui referendum. Selanjutnya mengenai pandangan umum. Di negara-negara yang mengenal suatu bentuk pemisahan kekuasaan, hukum adalah sebuah standar hukum yang diadopsi oleh badan legislatif dalam bentuk dan prosedur yang ditentukan oleh hukum konstitusional setempat. Penerapannya kemudian dapat ditentukan oleh teks yang dikeluarkan oleh eksekutif sebagai pelaksanaan keputusan dan juga akan dijelaskan lebih lanjut oleh penafsiran di pengadilan. Materi undang-undang mengatur lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang meliputi hak-hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga negara, pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara, serta pembagian kekuasaan negara, wilayah dan pembagian daerah, kewarganegaraan dan kependudukan, serta keuangan negara. Selanjutnya, tahap pembentukan undang-undang. Yang pertama, persiapan. Rancangan undang-undang atau RUU dapat diajukan oleh DPR atau Presiden, kemudian dari surat Presiden kepada DPR dengan ditegaskan menteri yang ditugaskan mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan RUU di DPR. DPR kemudian mulai membahas RUU dalam jangka waktu paling lambat 60 hari sejak surat Presiden diterima. Yang kedua, pembahasan. Pembahasan RUU di DPR dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri yang ditugasi melalui tingkat-tingkat pembicaraan dalam rapat komisi atau panitia atau alat kelengkapan DPR yang khusus menangani legislasi dan dalam rapat paripurna. Yang ketiga, pengesahan. RUU yang telah disetujui bersama Presiden dan DPR disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama. RUU tersebut disahkan oleh Presiden dengan menandatangani dalam jangka waktu 30 hari sejak RUU tersebut disetujui oleh DPR dan Presiden. Jika dalam jangka waktu 30 hari sejak RUU tersebut disetujui bersama tidak ditandatangani oleh Presiden, maka RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Dan apabila jika RUU tidak mendapat persetujuan bersama,
maka RUU tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan pada masa itu. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu undang-undang yang poin-poinnya mengandung kontroversi. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang disingkat ITE. Poin dalam Undang-Undang ITE yang mengandung kontroversi yang pertama yaitu pencemaran nama baik. Supriyadi Widodo Etyono, ahli hukum ITE dari Institut Reformasi Pengadilan Kriminal (ICJR), sepakat agar pasal mengenai pencemaran nama baik lebih baik dihapuskan. Menurutnya, ancaman pidana yang tinggi untuk syarat suatu penahanan tidak begitu signifikan dalam memutus rantai kebebasan berekspresi. Selama pasal itu ada, akan menjadi cara untuk menargetkan orang-orang tertentu yang dianggap melanggar UU ITE. Usulnya adalah menghapus pasal ini dan segera menggunakan pasal 310 sampai dengan 311 KUHP yang masih relevan tentang penghinaan secara lisan maupun tulisan. Contoh kasus pencemaran nama baik yaitu musisi Ahmad Dhani divonis hukuman penjara 1 tahun 6 bulan setelah didakwa melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE atas tweetnya pada 2017 yang dinilai menyebarkan kebencian dan permusuhan. Hakim menilai Ahmad Dhani melanggar pasal 45A ayat 2 Junto, pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Junto, pasal 55 ayat 1 KUHP. Poin kedua yang mengandung kontroversi yaitu blokir pemerintah. Pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan pemilteran atau pemblokiran konten yang dianggap melanggar undang-undang. Menurutnya, pemblokiran itu diacu lagi pada UU lain. Selanjutnya, undang-undang kedua yang poinnya mengandung kontroversi, yaitu Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau disingkat KPK Nomor 30 Tahun 2002. Poin yang mengandung kontroversi yang pertama yaitu independensi. Revisi UU KPK mengatur kedudukan KPK yang berada di dalam cabang eksekutif. Jika disahkan, KPK akan menjadi lembaga pemerintah. Meski dinyatakan, KPK tetap independen dalam melakukan tugas dan kewenangannya. Tetapi dengan status lembaga pemerintah, maka pegawai KPK akan berstatus ASN dan tunduk pada UU ASN. Revisi ini ada bagian penjelasan umum UU KPK saat ini. Status KPK bukan bagian dari pemerintah, melainkan lembaga ad hoc independen. Yang kedua, Dewan Pengawas. Revisi Undang-Undang KPK memasukkan poin tentang pembentukan Dewan Pengawas KPK. Ada 7 pasal yang mengatur tentang ini, yaitu pasal 37A, pasal 37B, pasal 37C, pasal 37D, pasal 37E, pasal 37F, dan pasal 37G. Dewan Pengawas terpilih dari 5 orang, mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, dipilih oleh DPR berdasarkan usulan Presiden. Yang ketiga, izin penyadapan. Selama ini, KPK bebas melakukan penyadapan terhadap terduga tindak pidana korupsi. Revisi Undang-Undang KPK mengatur bahwa KPK harus dapat izin tertulis Dewan Pengawas KPK sebelum menyadap. Setelah dapat izin, KPK dapat melakukan penyadap maksimal selama 3 bulan sejak izin diberikan. Pasal 12D menyebutkan, penyadapan bersifat rahasia dan hanya untuk kepentingan peradilan dalam pemberantasan korupsi. Hasil penyadapan yang tidak terkait dengan tindak pidana korupsi yang sedang ditandatangani KPK wajib dimusnahkan segera. Yang terakhir, yang keempat, asal penyelidikan dan penyidikan. Pembentukan Dewan Pengawas KPK berjumlah 5 orang yang bertugas mengawasi KPK. Dalam Undang-Undang KPK saat ini, tidak ditegaskan bahwa penyidik KPK harus dari Kepolisian Republik Indonesia. Sementara, revisi pasal Undang-Undang pasal 43 menyebutkan,
penyidik harus dari Polri. Mengenai penyidik, Pasal 45 Undang-Undang yang berlaku saat ini menyebutkan penyidik KPK diangkat dan diberhentikan oleh KPK. Revisi Undang-Undang KPK mengatur penyidik diangkat dari Polri, Kejaksaan Agung RI, dan penyidik PNS yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang. Contoh kasus yaitu yang pertama, kasus mantan Ketua DPR Setia Novanto yang divonis 15 tahun penjara dan denda 500 juta. Setnov dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi proyek pengadaan KTP elektronik atau EKTP yang ditaksir merugikan negara hingga 2,3 triliun. Yang kedua, Setnov di meja hakim terbukti melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengajakan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.